Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadi, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK Negeri 1 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Olip. Apa kabar Bu Olip? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bapak. Alhamdulillah baik. Walaupun tadi saya agak sempat galau ini Pak di awal, susah untuk masuk ke meet-nya. Ya, Alhamdulillah sampai lancar Bu ya. ganti-ganti email baru bisa masuk Pak. Ya, alhamdulillah udah lancar Bu ya. Ya, Mudah-mudahan nanti sampai agak sampai boleh konsentrasi. tetap fokus Bu, tetap fokus. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita fokus Pak. Oke, kita santai aja Bu, seperti semalam. Ya, karena waktu kita juga sangat singkat, 15 menit dibatasi, sudah 15 lewat 10. Apa nih Bu yang mau kita bicarakan siang ini nih Bu? Apa ya Pak ya? Masalah sih dibilang masalah mungkin tidak, tapi ya kenapa saya mau bercerita sebenarnya saya agak ada kekhawatiran dan kegalauan gitu Pak. Nah, gimana dengan menghadapi dengan banyaknya tugas, banyak juga tugas dan tanggung jawab. Saya juga seorang wanita gitu kan. Saya tuh merasa kekhawatiran, takut tidak bisa menghandle semuanya Pak begitu. Nah, sementara yang saya inginkan itu ya semuanya itu sejalan gitu Pak, dengan tugas CGP, tugas sekolah, kemudian juga tugas rumah, di sosialnya juga jalan gitu. Disitulah kedilemaan saya Pak. Oke, berarti berkaitan dengan lagi banyak pekerjaan gitu Bu ya, susah bagi waktu lah seperti itu Bu ya. Iya Pak ya. Oke, Ibu ingin dapat apa nih dari percakapan kita hari ini nih? Yang saya inginkan itu bagaimana saya bisa menjalankan semuanya dengan mulus tanpa ada mengabaikan sesuatu gitu Pak, atau ya tanpa harus ada yang dilalaikan gitu Pak, yang dikebelakangkan. Semuanya berjalan mulus, sosialnya saya dapat, apanya dapat. Nah, begitu kira-kira. Bisa Oke, saya handle semua gitu lah Pak. berarti semuanya bisa jalan baik-baik saja lah seperti itu Bu ya. Iya. Nah, berarti Begitulah sekarang ada kira-kira. yang nggak jalan seperti baik-baik saja seperti itu Bu. Ada yang nggak jalan baik seperti itu. Kalau sekarang. Ada yang harus apa namanya itu Pak ya, ada yang harus dikorbankan gitu misalnya. Misalnya kan kalau dulu pas awal-awal kita CGP ini itu masih ada sisa-sisa corona lah kita. Jadi pulang dari sekolah itu tidak terlalu sore. Dan saya kemarin mengajarnya itu masih sekitar 36 jam kemarin kalau digabung 2 sekolah. Nah, sekarang karena pandemi telah usai dan kita masuknya full day, kita pulang jam 4 dan terus beban mengajar saya juga ditambah jadi 42 jam. Artinya memang kalau dulu itu masih ada waktu saya untuk membuat tugas gitu kan, ada waktu santainya. Nah, sekarang sudah tidak ada begitu Pak. Terus jadi saya sering pulang sore, bahkan senja, bahkan malam gitu. Jadi kan kegiatan saya di rumah juga ada nih Pak, mengajar anak-anak mengaji di surau, ya yang Iqra gitu kan Pak. Malam siap maghrib. Nah, otomatis memang agak sering nampaknya itu yang terbengkalai. Karena saya kan jarak rumah dari sekolah itu kurang lebih 1 jam. Nah, kurang lebihnya lah Pak. Itu kalau tidak ada hambatan. Nah, terkadang hujan dan lain sebagainya. Saya kan bawa motor gitu Pak. Jadi sampai ke rumah kadang-kadang udah maghrib, bahkan udah jam 7. Saya ya buru-buru sholat, ya ke musola lagi. Nah, sementara yang di rumah kan ada suami, ada orang tua gitu kan, mau pergi lagi gitu. Ya iya, saya bilang gitu Pak. Jadi selama itu ada yang terbengkalai gitu Pak. Oke, berarti ada yang terbengkalai. Kalau dari cerita Ibu berarti sekarang
semuanya dijalani nih dari ngajar sampai malam ngajar ngaji juga gitu Iya, ya. Berarti ada yang terbengkalai salah satunya keluarga, benar nggak tuh Bu? iya Pak. Berarti keluarga agak terbengkalai gitu ya Bu ya. Bisa jadi keluarga, kemudian yang anak-anak mengaji gitu Pak. Mm-mm. Gitu. Itu kira-kira protes nggak mereka itu Bu? Terutama keluarga gitu. Protes nggak Kalau dengan keluarga protes sebenarnya Pak, terutama ibu saya kan pernah bilang, ini bangun pagi-pagi laptop lagi, bangun pagi-pagi laptop HP katanya kan, terus ya pulang udah larut malam buat tugas terus gitu kan, ada aja yang dikerjakan gitu kan, tidak ada lagi sepertinya waktu kamu ini untuk saya, nah gitu kata padahal namanya orang tua gitu kan Pak. Tapi kalau iya suami sih sebenarnya ya kalau dibilang tidak masalah mungkin tidak masalah, bisa memahami gitu kan Pak. Namun ya jelas iya waktu untuk dia pun juga jarang karena kami juga ketemunya paling ya malam gitu kan. Kalau pagi siang iya. saya kerja dia juga kerja gitu. Sebelumnya dikasih tahu nggak Bu dengan terutama orang tua, suami gitu bahwa ibu sekarang ada Sudah. CGP. Sebelumnya sudah saya kasih tahu memang sampai bulan 12 gitu kan Pak. Sudah ngerti juga. Memang alhamdulillah orang tua saya pun dulu dibandingkan sekarang itu sudah banyak ngertinya sekarang sebenarnya. Kalau Oh dulu itu saya alhamdulillah. pulang terlalu udah hampir malam karena kan ada tugas tambahan mungkin itu Ya. udah mungkin nggak marah sih, agak ditegur gitu. Ingat loh punya suami ini. Nah kalau sekarang udah paham kalau pulang itu udah sering larut agak-agak mau maghrib gitu kan udah paham lah, terus banyak tugas yang lain juga sudah paham. Gitu. Oke, tadi kan Ibu cerita nih sebenarnya ini bukan permasalahan ya, mungkin Ibu mau ungkapin Ya, unek-unek aja lah ini ya bahwa sekarang agak susah lah bagi waktu karena terlalu padat ya, terutama sekarang sudah mulai tatap muka Bu ya, full ya. ngajarnya sampai 42 jam gitu. Nah, menurut Ibu sih dari apa yang Ibu hadapi ini kondisi idealnya itu seperti apa sih, kalau boleh dapat gambarannya seperti apa yang Ibu inginkan? Kalau menurut saya Pak, yang posisi ideal itu ya saya bisa menghandle semuanya gitu. Tugas saya jalan, tubuh saya tetap fit, kemudian yang sosialnya saya jalan, terus juga ya sama keluarga ada waktu gitu. Oke. Gitu. Dan terus yang anak-anak ngaji juga tidak terbengkalai gitu. Itu yang harusnya saya pikirkan bagaimana gitu caranya gitu. Nah, Itu yang oke. menurut ideal menurut saya gitu. Berarti semuanya tetap bisa berjalan secara baik gitu Bu ya, Iya. termasuk PDP-nya gitu ya. Nah, kalau sekarang kita kasihlah skalanya 1 0 sampai 10. Nah, posisi Ibu sekarang di angka berapa itu? Mungkin Idealnya bisa Ibu. jadi di angka 5 atau 6 gitulah Pak, menurut saya. Karena memang selama ini saya usahakan ke masyarakatnya juga, tapi itu pun palingan ya Sabtu Minggu kalau ada waktu, misalnya ada kegiatan nih di masyarakat, ada yang mungkin hantaran, kan ada yang nikahan dan lain sebagainya, bisa saya upayakan. Hari ini aja tadi sebenarnya tetangga saya ada yang walimah nih Pak gitu. Saya pun nggak bisa datang gitu. Oh. Tapi udah Ibu sampein ya sama tetangganya begitu dalam kondisi. Sudah. Alhamdulillah paham lah Bu ya. Iya, cuman saya yang off-nya nih Pak, yasinan gitu. Kalau yasinan yang kemarin kalau pulang dari sekolah itu kan agak cepat, saya masih bisa ikut ibu-ibu sekitar. Kalau sekarang memang semenjak ya full day lagi, pulang jam 4 memang off betul saya. Nggak ada ikut kecuali mungkin mereka diubah harinya hari libur. Bisalah sekali saya ikut gitu. Oke. Nah, Di posisi 5 lah ya. ya berarti tentu harus ada prioritas ya dari Ibu ya berkaitan kondisi yang sangat padat ini ya. Ya kalau prioritas sih Pak sebenarnya bagi saya tetap yang pertama itu adalah keluarga, ya kan? Ya. Maupun bagaimana hal yang pokok di kita itu adalah keluarga karena kita terlahir dari keluarga, begitu kan? Ya. Ya sebagai contoh kemarin memang saya kan memang masih belum punya anak, suami saya sakit gitu. Nah apalagi seorang anak atau orang tua gitu kan. Suami saya sakit aja memang karena memikirkan jarak rumah dengan sekolah cukup jauh.
Ya Iya, saya kemarin pernah minta izin dari nggak ke sekolah 1 hari gitu. Tapi saya juga berpikir kalau saya minta izin terus nanti anak-anak juga banyak yang terbengkalai gitu kan Pak. Berapa kelas saya hari itu ngajar. Ya saya iya, bilang ke suami, udah boleh saya ke sekolah gitu besoknya kan iya, boleh. Ya namun tetap di hati ini kan nggak tenang gitu loh Pak. Nah, ya buru-buru pulang sehingga kemarin akhir-akhir ini tuh memang tugas yang di LMS belum sempat tersentuh dulu gitu. iya, Memang iya. yang prioritas utama itu tetap keluarga, cuman yang Keluarga. pekerjaan juga tetap dipikirkan gitu, bagaimana nantinya gitu. Oke, sejauh ini Ibu kan lancar-lancar ya, terutama untuk CGP-nya dengan keluarganya juga ya. Ada Ya masalah lagi? alhamdulillah Pak, memang kalau untuk membuat tugas ya tidak sampai melewati due date lah gitu ya Pak ya. Tapi mungkin udah mau di ujung-ujung gitu, tapi masih diupayakan. Karena itu juga termasuk ya prioritas juga gitu. Tugas Ya. juga kan. Gini, tadi kan Ibu bilang bahwa sekarang kondisinya dengan kondisi dari Ibu sebutkan, kondisi Ibu kan masih di skala 5 nih. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini nanti Ibu harapannya nih kita berada di Ibu di skala berapa ini? Di skala setelah percakapan ini. Ya, Ya setidaknya saya bisa di skala 8 lah gitu Pak, walaupun tidak sampai ke 10 gitu Pak. oh, Setidaknya lah Pak ya. berarti dari 5 menuju 8 ya Bu ya. Iya, naik 3 lah Pak. Nah, untuk menuju skala 8 itu kira-kira apa sih yang bisa Ibu lakuin? Mungkin saya bisa melihat jadwal kembali Pak. Mm-mm. Walaupun selama ini juga sudah saya lihat jadwalnya, kemudian mencocokkan lagi, terus ya mengkomunikasikan dengan baik gitu, dengan kawan atau dengan kawan yang ngaji tadi gitu kan Pak. Ya, Memang sih saya udah saya bilang juga sebenarnya kalau saya itu sampai sekitar bulan 12 ini agak sibuk. Jadi eh, mohon nanti kalau terlambat atau nggak hadir. Tapi ya kadang-kadang ya begitu namanya gurunya juga cewek semua. Jadi kadang-kadang ada yang berhalangan ya tidak hadir gitu kan. Saya pun juga tidak enak jadinya. Terus ke depannya mungkin ya saya harus lebih semangat lagi lah Pak. Semangat dan harus bisa membagi waktu lagi. Jadi kalau kemarin kan saya punya agak banyak waktu untuk membuat tugas, sekarang waktunya sudah sedikit. Ya saya harus curi-curi lagi sepertinya. Di saat mengerjakan ini, ya ingat juga tugas CGP-nya gitu. Sambil buka HP, sebenarnya bukan main HP, tapi ya buat tugas. Mungkin ya, kalau saya agak-agak protes, ya sampaikan dengan baik aja deh. Komunikasikan dengan baik. oke, baik. Berarti Bu juga punya kekuatan ya, kekuatannya penuh semangat ya. Bahkan dari rumah Ya, aja ke sekolah sangat jauh, berarti kan punya kekuatan lebih ini, semangat lah salah satunya ya. Insya Allah lah Pak, kalau semangat itu harus, karena itu memang sudah suatu resiko juga yang diambil kan, jadi memang harus semangat menghadapinya gitu. Oke, kira-kira nih apa nih? Tadi kan Ibu udah bilang bahwa kemungkinan nanti adalah prioritas-prioritas lah gitu ya yang akan Ibu tentuin nih biar Ibu bisa sustainable lah ke depan begini ya. Apa sih rencana atau strategi yang akan Ibu lakukan nih dalam waktu dekat ini? Rencana saya tetap yang pertama itu harus semangat, karena motivasi dalam diri itu yang utama. Ya harus tetap Mm-mm. semangat, karena saya kemarin juga pernah mengalami mungkin udah agak down lah gitu Pak ya. Udah sangat-sangat Mm-mm. memuncak rasanya masalah. Terus saya resapi kembali, saya tarik nafas dalam, kemudian saya bersyukur lagi gitu. Kemudian juga ya alhamdulillah bisa orang lain bisa, mengapa saya tidak bisa gitu loh maksudnya Pak. Jadi saya Mm-mm. memang harus berusaha lagi, semangat, kemudian juga dengan strateginya ya meluangkan waktu tadi Pak, mengeluangkan waktu agar bisa untuk membuat tugas tadi, walaupun mungkin sampai begadang-begadang. Tapi saya juga kalau sekarang ini agak-agak membatasi begadang nih Pak, karena kondisi tubuh juga lagi tidak baik gitu kan. Oh, biar tetap sehat Bu ya. Iya. Jadi tidak harus tetap cukup gitu Bu ya. Berarti Iya. strateginya tetap semangat nih dari diri dulu berarti ya. Iya, iya. Oke, kemudian dari strategi itu, dari banyaknya aktivitas Ibu ada pilih prioritas atau Ibu tetap akan lakukan semuanya?
Kalau maunya diri saya tetap Pak, saya akan melakukan semuanya. Walaupun mungkin itu agak-agak, misalnya pulang sekolahnya lambat, ya tetap ngajinya juga harus jalan gitu. Karena dia cuma 1 jam. Setelah ngaji itu biasanya saya barulah punya waktu dengan keluarga. Nemenin suami makan, itu nonton sama orang tua, gitu kan. Disitulah saatnya untuk bercengkrama. Ya setelah itu istirahat. Nah di saat mereka istirahat, biasanya saya buka laptop lagi gitu buat tugas begitu. Ya, oke. Nah, berarti itu akan tetap Ibu lakuin lah ya? Insya Allah akan saya terapkan lah. Oke. Harus semangat Nah, ya. siapa kira-kira yang bisa bantu Ibu agar Ibu bisa tetap semangat, tetap bisa lakukan ini semua nih dengan baik nih? Yang bisa membantu saya mungkin kalau di sekolah ya teman sejawat itu pasti. Ya, Udah sering bantu mereka, teman sesama CGP. Semangat, semangat, kita harus semangat. Karena ya. ucapan semangat itu saya juga harus lebih semangat. Kemudian juga yang harus bisa bantu saya itu ya menurut saya keluarga saya ya harus dukung 100% gitu kan biar saya lebih semangat lagi gitu. Oke, rencana Ibu dalam waktu dekat apa? Atau besok atau hari ini setelah kita coach ini apa yang akan Ibu lakuin nih? Biar semuanya tetap jalan Rencana baik. saya ya tetap melihat jadwal-jadwal yang ada tadi. Kemudian saya harus upayakan kalau memang ada aktivitas sosial di sekitar, kalau itu memang harus saya datang ke sana dan tugas ini bisa agak ditunda dulu sampai malam atau kapan, ya saya datang ke acara itu. Apalagi ini nggak lama lagi ada yang nikah ini tetangga saya gitu. Oh, Nah itu pun berpikir juga, biasanya saya siasati ya kalau saya tidak bisa pergi siang karena sekolah, ya malam rewangnya gitu Pak. Nah setelah itu kalau sekarang banyak tugas ya mungkin dibatasilah waktu rewangnya. Oke, tetap bisa semuanya berarti Bu ya. Rewangnya Maunya saya tetap tetap gitu bisa. ya. Semua aktivitas yang Ibu lakuin masuk CGP tetap gitu Bu ya. Nah, tindak lanjut ini dari apa yang kita percakapan kita inilah kira-kira itu akan seperti apa nih? Ya saya tuh berharap Pak memang semuanya bisa saya jalani, bisa saya lakukan aktivitas semuanya. Ya bangun pagi walaupun mungkin jujur ini diri saya sendiri mungkin bisa jadi korbannya ini Pak gitu. Tapi memang saya pun merasakan menjadi korbannya itu bukan mungkin malah semakin kurus gitu ya karena begadang atau karena apa ya semakin bengkak gitu kan. Tapi itu saya nikmati Pak. Saya syukuri, syukur masih dikasih hidup kita sama Allah gitu kan. Tetap semangat tadi, kemudian ya ke depannya itu ya saya tetap jaga kesehatan saya, kemudian juga saya harus ya mengerjakan tugas harus lebih semangat, kemudian atur waktu yang jelas. Ya bangun pagi harus semangat walaupun saya mungkin agak-agak lelah ya insya Allah bisa diatasi. Insya Allah akan indah pada waktunya Pak. Amin, luar biasa. Baik Bu, berarti nanti kita di next session coaching lagi. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa lebih baik Bu ya. Mudah-mudahan setelah percakapan ini juga sudah lebih baik lah paling tidak karena sudah bisa mengungkapkan lah sedikit. Tadi kan Ibu bilang ini bukan masalah sebenarnya, cuma sebuah unek-unek lah ya, sebuah curhat lah seperti itu. Ya sukses Bu ya, Bu Oliva, luar biasa Bu Oliva ini waktunya sangat luar biasa. 4 kompetensi sebenarnya tuh Bu ya sebagai guru. Oke. Amin. Nah, itu saja Bu Olive ya, luar biasa, semangat, tetap semangat, kuncinya semangat Bu Olive itu luar biasa ya. Saya banyak belajar lah dari Ibu. Mudah-mudahan bisa menular juga nih ke saya gitu. Amin. Insya Allah tetap semangat Pak. Oke, akhiri bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahmadi.